Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memerintahkan nabi dan rasulnya agar mengabarkan kepada manusia bahwa ini adalah jalannya, titiannya dan sunnahnya, yakni dakwah kepada syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya saja, tiada sekutu baginya. Dia Subhanahu wa taala menyuruh manusia dengan basirah, keyakinan, argumen dan ilmu, dan setiap orang yang mengikutinya juga menyerukan apa yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan basirah, dengan keyakinan dan dengan argumen, baik yang yang bersifat akal maupun yang bersifat syar'i. Adapun basirah dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berputar pada 3 perkara. Yang pertama, hendaknya setiap dai memiliki basirah tentang sesuatu yang diserukannya. Dia harus berilmu tentang hukum-hukum syariat yang diserukannya. Karena terkadang dia menyerukan sesuatu yang dianggapnya wajib, padahal bukan sesuatu yang wajib dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mewajibkan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianggapnya sebagai hal-hal yang diharamkan, padahal dalam pandangan agama Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang diharamkan. Sehingga dengan begitu dia berarti telah mengharamkan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah seorang dai memiliki basirah tentang keadaan mad'unya, tentang keadaan orang-orang yang didakwahi. Setiap dai harus mengetahui keadaan mad'u, baik kondisi agama, kondisi sosial, keilmuan dan ekonominya, sehingga dia mampu memberikan sesuatu kepada mereka mad'unya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sedang dialami oleh orang-orang yang didakwahi. Yang ketiga, hendaknya seorang dai memiliki basirah tentang metode dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan jalan-jalan dakwah dan rambu-rambunya. Dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini merupakan faidah dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan awet. Sehingga kaidah ini bercabang menjadi 3 bab, yakni berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Yang kedua, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau'izah hasanah. Dan yang ketiga, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jidal, dengan perdebatan jika itu terjadi, tetapi dengan cara-cara yang lebih baik. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an-Nya. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan aku katakan bahwa samping ketiga bab ini yang menjadi bab dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, di sana masih ada satu bab lagi, yakni yang keempat, ialah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kekuatan ketika dibutuhkan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Dan janganlah berdebat dengan ahli kitab, akan tetapi dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka ini dibutuhkan perkara-perkara yang keempat, ya, hal yang keempat tadi, yakni dengan apa, dengan kekuatan yang kita miliki. Maka tidak diragukan lagi bahwa cara dakwah yang baik, cara mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang baik adalah cara Al-Quran dalam mendakwahi manusia, dan gaya pembicaraannya serta dakwahnya terhadap mereka, termasuk apa-apa yang dilakukan dalam hal-hal teknis di lapangan, di medan dakwah, haruslah disesuaikan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi dai, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.